Seorang bayi yang dibuang di hutan dirawat oleh harimau. Di desa kecil bernama Air Sejuk, yang terletak di pinggiran hutan Sumatera, hidup seorang bayi yang tak pernah merasakan kasih sayang ibunya. Bayi itu lahir dari seorang ibu yang penuh cinta, tetapi takdir berkata lain. Sang ibu meninggal dunia saat melahirkannya, meninggalkan suaminya, Rendra, dan bayinya yang baru lahir. Dalam kesedihannya, Rendra menikah lagi dengan Ratih, seorang wanita yang cantik namun berhati dingin. Sayangnya, Ratih tidak pernah menganggap bayi itu sebagai bagian dari hidupnya. Satu malam, saat desa tenggelam dalam keheningan dan langit gelap dipenuhi awan, Ratih melangkah keluar rumah. Hujan deras membasahi tanah, dan petir sesekali menyambar, menerangi jalan setapak menuju hutan yang menyeramkan. Dalam gendongannya, seorang bayi yang menangis keras karena dingin dan lapar. Namun, tangisan itu tak membuat Ratih goyah. Dengan langkah mantap, ia memasuki hutan yang gelap dan menyerahkan bayi itu kepada nasib. "Kamu bukan anakku. Hidupku akan lebih mudah tanpa kamu," katanya dengan nada penuh kebencian sebelum meninggalkan bayi itu di tengah hutan. Hutan Sumatera yang lebat dan liar seringkali dianggap sebagai tempat yang penuh bahaya. Hewan-hewan buas berkeliaran di sana, siap memangsa siapa saja yang lengah. Namun, malam itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Seekor harimau putih besar muncul dari balik semak-semak, tertarik oleh suara tangisan bayi yang menyayat hati. Hewan itu mendekat dengan langkah pelan, matanya yang tajam menatap bayi itu dengan rasa ingin tahu. Alih-alih menyerang, harimau itu justru menjilat bayi itu dengan lembut, lalu mengangkatnya dengan mulutnya yang kuat tetapi penuh kasih. Seolah-olah, naluri keibuannya mengambil alih, meski ia adalah seekor predator. Harimau putih itu membawa bayi itu ke guanya, tempat yang hangat dan aman dari bahaya hutan lainnya. Ia merawat bayi itu dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setiap kali ia berburu, ia membawa pulang daging segar untuk bayi itu, mengunyahnya hingga lembut sebelum memberikannya. Bayi itu pun tumbuh. Tubuhnya menjadi kuat seperti hewan liar. Ia belajar merangkak, berjalan, bahkan berlari seperti harimau. Setiap langkahnya seakan menjadi cerminan dari ibu angkatnya yang perkasa. Namun, meski hidup di hutan, bayi itu selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ketika ia tumbuh menjadi seorang anak kecil, ia sering melihat cahaya dari kejauhan, cahaya dari desa yang terletak di luar hutan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa kosong, sesuatu yang seakan memanggilnya ke tempat itu. Tetapi, ia tidak tahu bagaimana atau mengapa. Ia hanya tahu bahwa ia berbeda, bahwa ia bukan sepenuhnya bagian dari dunia hutan. Pada usia 10 tahun, saat ia sedang bermain di gua tempat ia tinggal bersama harimau putih, ia menemukan sebuah kain lusuh yang berwarna cerah. Kain itu adalah selimut bayi yang membalut tubuhnya saat ia pertama kali ditinggalkan di hutan. Harimau putih, yang kini sudah tua, tampak mengerti rasa penasaran anak itu. Dengan geraman pelan, ia membawa anak itu ke sebuah bukit yang tinggi. Dari sana, untuk pertama kalinya, anak itu melihat desa Air Sejuk dengan jelas. Asap dari dapur rumah-rumah penduduk terlihat mengepul, suara anak-anak bermain terdengar samar, dan aroma kehidupan manusia terasa begitu asing namun menggugah. Anak itu tahu, di desa itulah ia berasal. Namun, ia belum siap meninggalkan hutan, tempat yang selama ini menjadi rumahnya. Ia kembali ke gua, memeluk harimau putih yang telah menjadi ibunya, dan berjanji dalam hati bahwa suatu hari ia akan mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Meski darahnya manusia, ia tahu bahwa dirinya juga membawa jiwa hutan yang liar dan kuat. Dan dengan itu, ia memulai perjalanan untuk menemukan takdirnya. Ketika anak itu memutuskan untuk mendekati desa, rasa gugup bercampur penasaran membuncah dalam dirinya. Dari balik semak belukar, ia melihat kehidupan yang begitu berbeda dari yang pernah ia kenal. Anak-anak kecil bermain dengan riang, orang-orang berjalan membawa bakul penuh hasil panen, dan seorang lelaki tua berdiri di tepi hutan, matanya memandang jauh seolah mencari sesuatu. Anak itu tahu, desa itu penuh dengan manusia seperti dirinya, tetapi ia merasa asing, bahkan takut. Rambutnya yang panjang dan tubuhnya yang kekar membuatnya tampak berbeda. Namun, keinginannya untuk tahu lebih besar dari ketakutannya. Ia hanya tidak tahu harus mulai dari mana. Hingga suatu sore, saat ia mengamati desa dari jauh, ia mendengar suara lembut di antara desiran angin. Itu suara lelaki tua yang sering ia lihat di tepi hutan. "Apakah kamu di sana?"
Anakku, panggil lelaki itu dengan nada penuh kerinduan. Anak itu terkejut. Ia tidak tahu siapa lelaki itu, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatinya berdebar. Dengan langkah pelan, ia mendekat, masih berlindung di balik pepohonan. Lelaki tua itu, yang ternyata adalah Rendra, ayah kandungnya, terus berbicara seolah sedang berbicara pada angin. Aku tahu kamu masih hidup. Aku selalu merasakannya, katanya sambil menghapus air mata yang perlahan jatuh. Keberanian anak itu akhirnya terkumpul. Ia keluar dari persembunyiannya, perlahan berjalan mendekati Rendra. Langkahnya ragu, namun tatapannya penuh tekad. Aku di sini, katanya pelan. Suaranya serak karena jarang berbicara. Rendra menoleh, matanya membelalak. Wajah di depannya adalah wajah yang ia kenali, wajah yang mirip dengan mendiang istrinya. Siapa kamu? Tanya Rendra. Meski dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Aku anakmu, jawab anak itu, singkat namun cukup untuk membuat Rendra tersungkur menangis. Mereka berdiri di sana, di tepi hutan, dalam pelukan yang penuh emosi. Anak itu, yang kemudian diberi nama Arga oleh Rendra, merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menemukan tempat di mana ia benar-benar diterima. Kepulangan Arga ke desa tidak berjalan mulus. Kehadirannya membuat Ratih, ibu tirinya, merasa terancam. Selama ini, ia menikmati kendali penuh atas harta keluarga. Namun, dengan kembalinya Arga, posisinya goyah. Dia anak liar. Dia tidak pantas kembali ke sini, seru Ratih di depan penduduk desa. Tapi Rendra membela anaknya dengan tegas. Dia darah dagingku. Dia punya hak atas semua yang pernah kita miliki, kata Rendra. Suaranya menggema di aula desa. Ratih panik. Ia tahu bahwa pengaruhnya di desa mulai berkurang. Namun, ia masih belum menyerah. Dalam hatinya, ia merencanakan sesuatu yang licik untuk menjatuhkan Arga. Di sisi lain, Arga berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia. Setiap hari adalah tantangan baru baginya. Ia belajar bagaimana berbicara dengan baik, memahami tata krama, dan beradaptasi dengan rutinitas desa yang jauh berbeda dari kehidupan liarnya di hutan. Namun, meski ia mencoba keras, ia tidak bisa sepenuhnya meninggalkan hutan yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Setiap malam, ia kembali ke gua tempat harimau putih tinggal. Ia membawa makanan untuk ibunya yang semakin tua. Di sana, ia merasa damai, meski ia tahu bahwa waktunya bersama harimau putih tidak akan lama lagi. Suatu hari, saat Ratih merasa posisinya semakin terancam, ia membuat keputusan yang nekat. Ia mengumpulkan beberapa warga yang masih setia padanya dan memfitnah Arga sebagai pembawa malapetaka. Sejak dia kembali, desa kita sering dilanda badai. Ini pertanda buruk, katanya dengan penuh keyakinan. Namun, tidak semua warga percaya. Banyak yang mulai melihat kebenaran dalam diri Arga, anak yang meski besar di hutan, memiliki hati yang jujur dan tekad yang kuat. Dalam kebingungan itu, Arga memutuskan bahwa ia harus mengambil kembali haknya, bukan hanya sebagai pewaris keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari desa yang ia tinggalkan. Arga tahu bahwa untuk mendapatkan kembali haknya, ia harus menghadapi Ratih secara langsung. Hari itu, di depan aula desa yang menjadi pusat kehidupan masyarakat, Arga berdiri dengan tegak, tatapannya penuh percaya diri. Seluruh penduduk desa berkumpul, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Dengan suara yang dalam dan tenang, Arga memulai, "Namaku Arga. Aku adalah anak kandung Rendra, dan aku di sini untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakku." Suasana yang tadinya riuh mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Ratih, yang wajahnya berubah pucat. Ia berusaha mempertahankan sikapnya, namun tatapan tajam Arga membuatnya tak mampu berkata-kata. Ketegangan memuncak ketika Ratih mencoba melawan dengan kata-katanya. "Apa buktinya kalau kamu anak Rendra? Kamu anak liar yang muncul entah dari mana?" Serunya, suaranya bergetar meski ia mencoba tampak tegar. Namun Arga sudah siap. Dari dalam tas yang ia bawa, ia mengeluarkan kain bayi yang ia temukan di hutan bertahun-tahun lalu. "Ini adalah selimut yang membungkusku ketika aku ditinggalkan di hutan. Banyak di antara kalian yang pasti mengenalinya," ucapnya, sambil menunjukkan kain yang kini telah usang. Beberapa tetua desa mengangguk, mengenali kain itu sebagai milik keluarga Rendra. "Dia benar," kata salah satu tetua, "kain itu milik ibunya."
Ratih panik. Ia mulai mencari alasan, menyalahkan segala hal yang bisa ia pikirkan. Dia membawa malapetaka. Desa kita lebih baik tanpa dia, teriaknya. Namun, kali ini, penduduk desa tidak lagi mendukungnya. Mereka mulai melihat sisi lain dari Ratih. Wanita yang selama ini mereka anggap sebagai bagian dari keluarga Rendra, tetapi ternyata menyimpan niat busuk. Sementara itu, Rendra berdiri di samping Arga, menguatkannya. Cukup, Ratih. Semua orang tahu kebenarannya sekarang, ucap Rendra dengan tegas. Ratih mencoba membela diri, tetapi suara Rendra memotong semua argumennya. Melihat dukungan masyarakat semakin berpihak pada Arga, Ratih akhirnya terpojok. Di tengah suasana yang semakin memanas, keputusan besar pun diambil. Tetua desa, setelah berdiskusi singkat, memberikan vonis bahwa Ratih harus meninggalkan desa untuk selamanya. Kau telah membohongi kami semua, dan kehadiranmu di sini hanya akan membawa perpecahan, kata salah satu tetua. Ratih tidak punya pilihan selain menerima hukuman itu. Dengan wajah penuh kemarahan dan rasa malu, ia meninggalkan aula desa, diiringi tatapan dingin dari penduduk. Arga hanya berdiri diam, tidak menunjukkan kebencian, tetapi rasa lega yang mendalam. Setelah kepergian Ratih, Arga dan Rendra mulai membangun kembali keluarga mereka. Rumah yang selama ini dikuasai Ratih dibersihkan dan diisi kembali dengan kehangatan. Arga, meski berasal dari hutan, mulai diterima oleh masyarakat desa sebagai bagian dari mereka. Setiap hari ia bekerja keras, membantu ayahnya, dan menunjukkan bahwa ia layak menjadi bagian dari komunitas. Namun, di malam hari, ia selalu kembali ke hutan, mengunjungi harimau putih yang telah membesarkannya. Ia membawa makanan untuk ibunya, yang kini semakin tua dan lemah. Setiap kali ia memeluk harimau itu, ia merasa kembali menjadi anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia manusia. Suatu malam, saat bintang-bintang bersinar terang, harimau putih terbaring lemah di gua mereka. Arga tahu waktunya bersama ibu angkatnya tidak akan lama lagi. Ia duduk di sampingnya, membelai bulu putih yang kini tampak kusam. Aku tidak akan melupakanmu, ibu. Kau adalah segalanya bagiku, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Harimau putih menatapnya untuk terakhir kalinya, seolah ingin mengatakan bahwa ia bangga pada anak manusia yang telah ia besarkan. Ketika harimau itu menghembuskan napas terakhir, Arga memeluk tubuhnya erat-erat, menangis untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan hutan.